Baik, nilai historis pelayanan publik mencerminkan bagaimana praktik dan filosofi pelayanan kepada masyarakat telah berkembang dari waktu ke waktu. Memahami nilai historis ini membantu kita menghargai kemajuan yang telah dicapai serta mengidentifikasi tantangan yang masih ada dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, perkembangan pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pelayanan publik masih terbatas dan belum terstruktur dengan baik. Pemerintah saat itu fokus pada pembentukan negara dan pengaturan administrasi dasar. Yang kedua, era Orde Lama dan Orde Baru. Pada era Orde Lama, pembangunan termasuk pelayanan seperti infrastruktur mulai diusahakan, namun tantangan nyata baru muncul pada era Orde Baru. Pemerintah berupaya memperluas cakupan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi tetap terpusat dan minim partisipasi publik. Yang ketiga, era reformasi. Era reformasi membawa harapan baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, dan standar pelayanan serta menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Yang keempat, filosofi pengawasan pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik menjadi penting karena negara bertanggung jawab untuk menjamin warga negara terlayani dengan baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Yang berikutnya, tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan pelayanan publik adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menghilangkan hambatan, serta mencegah penyalahgunaan sumber daya dan otoritas. Pengawasan juga bertujuan untuk mendorong penyelenggara pelayanan agar lebih percaya diri dengan otoritas yang dimilikinya. Yang berikut, nilai-nilai pelayanan publik berintegritas. Integritas adalah nilai yang sangat penting dalam pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip-prinsip integritas. Yang berikut, kemandirian ekonomi. Pelayanan publik yang berintegritas juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Orang Republik Indonesia atau ORI yang diterbitkan pada 30 Oktober 1946 menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola perekonomiannya. Dengan memiliki mata uang sendiri, Indonesia dapat mengelola sistem keuangan, mengatur kebijakan fiskal, dan membangun fondasi perekonomian yang kuat dan mandiri. Yang berikut, tantangan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang berbelit-belit, keterbatasan fasilitas, dan minimnya sarana dan prasarana pelayanan menjadi beberapa masalah yang sering dihadapi. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta menyederhanakan regulasi agar pelayanan mudah diakses. Dengan memahami nilai historis pelayanan publik, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan. Perkenalkan, nama saya Yohana Hamzah. Perkenalkan, nama saya Anissa Sutiawa. Di sini kami akan menjelaskan manfaat dari pelayanan publik yang baik dan berkualitas
dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, mudah dan tepat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan kesehatan. Kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika pelayanan publik dilakukan secara transparan dan profesional, masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah mampu mengelola negara dengan baik. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pemerintah. Proses layanan yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit membuat pekerjaan pemerintah lebih cepat, tepat sasaran, dan hemat biaya. Keempat, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pelayanan publik yang berbasis aturan digital dan akuntabilitas dapat menutup celah kecurangan, pungli, atau tindakan tidak etis. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses layanan publik yang baik seperti air bersih, listrik, transportasi, kesehatan, dan pendidikan meningkatkan taraf hidup masyarakat, produktivitas masyarakat. Yang keenam, mendukung stabilitas sosial dan ketertiban. Pelayanan publik yang adil dan merata membuat masyarakat merasa diperhatikan sehingga mengurangi potensi sosial dan tidak puasan. Yang ketujuh, mendukung pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang efektif seperti perizinan usaha, infrastruktur, layanan administrasi, mempermudah investasi dan aktivitas ekonomi. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan layanan publik yang terbuka dan transparan. Masyarakat mendorong untuk terlibat dalam pengawasan dan ikut menjaga kualitas layanan. Perkenalkan, nama saya Cetik Lawajib Bisa. Di sini saya akan menjelaskan alasan munculnya pelayanan publik. Pelayanan publik muncul sebagai konsekuensi logis dan fungsi dan tujuan utama pembentukan negara atau pemerintahan, yaitu untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Berikut ada 5 alasan utamanya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan publik adalah cara pemerintah memenuhi kebutuhan esensial warga negara seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Yang kedua, fungsi dasar pemerintah melayani masyarakat adalah fungsi utama dan esensial dari negara modern. Pemerintah diadakan untuk melayani rakyat. Yang ketiga, mandat konstitusi. Negara diwajibkan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan guna menyejahterakan rakyat. Yang keempat, mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Tujuan akhir dari pelayanan yang baik adalah pemberian kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan tujuan negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Yang kelima, hak masyarakat. Karena masyarakat berkontribusi melalui pajak, mereka berhak mendapatkan pelayanan maksimal sebagai imbal balik dari peran mereka dalam pembiayaan negara. Perkenalkan, nama saya Adian Mandirmani. Perkenalkan, nama saya Margareta Dwi-Irun. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan pelayanan publik dari masa ke masa. Pelayanan publik tidak muncul secara langsung dan dalam bentuk modern. Ia berkembang mengikuti perubahan pemerintah, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Secara umum, perkembangan pelayanan publik bisa dibagi ke dalam 4 era utama. Yang pertama, era administratif klasik dan birokrasi tradisional pada tahun 1900 sampai 1970. Ciri utama lambat, kaku, dan berorientasi aktual.
Pada era ini, pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber tentang birokrasi, prosedur panjang dan formal. Semua pelayanan dilakukan secara manual, pegawai bersifat sebagai penguasa bukan sebagai pelayanan masyarakat. Tidak ada konsep kuasa masyarakat, pelayanan dipusatkan di kantor pemerintah, minitransparansi. Contoh zaman dulu, mengurus KTP, pajak, SIM, dan izin usaha membutuhkan waktu lama, formulir banyak, dan harus datang langsung ke kantor pusat. Yang kedua, era formasi manajemen publik, manajemen NPM pada tahun 1940 sampai 2002. Ciri utama cepat, efisien, dan berorientasi pelanggan. Kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi yang lambat melahirkan gerakan NPM. Pemerintahan mulai mengadopsi cara kerja terbatas swasta. Ciri-cirinya fokus pada kecepatan, efisiensi, dan kinerja. Mulai muncul layanan seperti itu, sistem anggaran lebih tertata, pelayanan mulai berbasis komputer, dan masyarakat melihat sebagai konsumen. Pada era ini, muncul kantor samsat satu atap, pelayanan KTP dan pajak mulai menggunakan komputer, dan layanan mulai menampilkan standar waktu, pelayanan, biaya, dan prosedur. Yang ketiga, era governance atau new public service yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2015. Di era ini, pelayanan publik berubah dari yang sebelumnya kaku menjadi lebih kolaboratif dan melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama masyarakat, swasta, dan komunitas. Prinsip utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Masyarakat menjadi ruang untuk memberikan penilaian melalui survei kepuasan. Contohnya, website informasi publik, layanan samsat drive-thru, dan samsat keliling. Yang keempat, era digital governance smart service yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Memasuki era digital, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan bisa diakses dari mana saja. Banyak layanan berubah menjadi layanan online, mulai dari perpanjangan SIM, membayar pajak kendaraan, hingga mengurus KTP dan kartu keluarga dari rumah. Data pemerintah saling terintegrasi, pembayaran non tunai, dan dokumen bisa dikirim digital tanpa tatap muka. Tujuannya menciptakan pelayanan yang efisien, transparan, dan fokus pada pengalaman pengguna. Contoh nyata yaitu menggunakan aplikasi Sinyal dan eKTP, OSS RBA, dan mobil pelayanan keliling. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Suryadinari. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pelayanan publik dengan praktik administrasi publik saat ini. Yang pertama, pergeseran fokus ke masyarakat. Administrasi publik sekarang tidak lagi berpusat pada birokrasi, tapi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolok ukur apakah pemerintah benar-benar hadir untuk warganya. Yang kedua, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat semakin kritis. Pelayanan harus jelas biayanya, jelas prosedurnya, dan bisa dipantau. Transparansi layanan menjadi bukti akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, inovasi layanan jadi keharusan. Administrasi publik modern menuntut inovasi terus-menerus, mulai dari layanan terpadu, pembelian online, sampai aplikasi layanan. Birokrasi harus adaptif dan responsif. Yang keempat, kolaborasi dan governance. Pelayanan publik masa ini hanya bisa berjalan kalau pemerintah bekerja sama di lintas instansi, bahkan dengan swasta dan masyarakat. Kolaborasi membuat layanan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, digitalisasi sebagai fondasi. Teknologi jadi kunci utama. Digitalisasi membuat pelayanan lebih cepat, lebih mudah diakses, minim tatap muka, dan lebih transparan. Pemerintah harus mengikuti perkembangan ini. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik. Kualitas pelayanan berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat.
Semakin baik layanannya, semakin tinggi kepercayaan pada pemerintah. Hai, perkenalkan nama saya Bisela Kabur. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Video ini menjelaskan tentang inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Polres Kota Kupang dengan menerapkan pelayanan satu atap di Markas Kepolisian Resort Kota Kupang. Berikut adalah penjelasan mengenai video tersebut. Polres Kota Kupang kini memberlakukan pelayanan satu atap di Mapolres untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga. Pelayanan satu atap ini mencakup beberapa layanan penting, antara lain pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pelayanan sidik jari, pengaduan warga, pelayanan perpanjang surat izin mengemudi atau SIM melalui mobil bus SIM-Link atau SIM keliling. Layanan perpanjang SIM ini tersedia setiap hari Senin hingga Jumat. Layanan perpanjangan SIM di pelayanan satu atap Polres Kota Kupang hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, bukan pembuatan SIM baru. Proses pengurusan disebut berlangsung singkat dan sangat mempermudah warga. Persyaratan yang dibutuhkan adalah membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan surat kesehatan. Tujuan program ini merupakan program yang mendukung kebijakan Kapolri dan dipelopori oleh Kapolres Kota Kupang. Inovasi ini bertujuan untuk melayani warga dengan cepat, tepat, dan tidak membebani warga Kota Kupang. Terima kasih.